Di suatu masa jauh sebelum dunia sesibuk hari ini, di antara pepohonan hutan kuno, di dekat kota kecil bernama Alawi, angin berhembus pelan membawa aroma tanah, rumput, dan embun pagi. Di sanalah sebuah kisah tua lahir. Kisah tentang pertemuan antara cahaya dan kegelapan, antara kebijaksanaan dan kemarahan, antara Sang Buddha dan seorang yaka bernama Alawaka. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah cermin bagi hati manusia. Cermin bagi kegelisahan, amarah, kebutaan, dan juga cermin bagi kedamaian, kebijaksanaan, serta pemahaman. Pada suatu ketika, Sang Buddha berdiam di tempat kediaman Alawaka, seorang makhluk raksasa yang memiliki kekuatan dahsyat, yang dikenal keras, liar, dan mudah murka. Ketika ia melihat Sang Buddha, ia berteriak dengan suara yang bisa mengguncangkan pepohonan. "Pergilah dari sini, Pertapa." Dan Sang Buddha dengan kelembutan yang tak tergoyahkan hanya menjawab, "Baiklah sobat." Beliau pergi tanpa melawan, tanpa marah, tanpa tersinggung. Namun kemudian Alawaka memerintahkan, "Masuklah, Pertapa." Dan Sang Buddha menjawab, "Iya sobat." Lalu beliau masuk kembali. Begitu terus, Alawaka mengusir, Buddha pergi. Alawaka memanggil, Buddha masuk. 2 kali, 3 kali, hingga akhirnya ketika Alawaka kembali berteriak yang keempat kalinya, Sang Buddha berkata dengan tenang, "Aku tidak akan mematuhimu lagi. Kini, terserah apa yang hendak kamu lakukan." Dan pada saat itu, Alawaka menjadi marah. Ia mengancam Sang Buddha, "Aku akan menyesatkan pikiranmu. Aku akan mencabik-cabik jantungmu. Aku akan melemparmu ke sungai." Tetapi Sang Buddha, dengan ketenangan yang luas bagaikan langit, hanya menjawab, "Di alam dewa, di alam Brahma, di alam Mara, bahkan di antara makhluk manusia, tidak ada satupun makhluk yang dapat melakukan padaku apa yang kamu katakan. Walaupun begitu, ajukanlah pertanyaanmu." Begitulah tenangnya Sang Buddha, bagaikan samudra yang tak bergelombang oleh badai. Alawaka, makhluk yang awalnya penuh kemarahan, perlahan berubah menjadi pencari kebenaran. Ia bertanya, "Kekayaan apakah yang paling berharga bagi manusia? Praktik apakah yang membawa kebahagiaan? Dari segala cita rasa, manakah yang paling manis? Dan cara hidup seperti apa yang paling mulia?" Pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun menyentuh inti kehidupan manusia. Sang Buddha menjawab dengan penuh welas asih, "Keyakinan adalah kekayaan yang paling berharga. Keyakinan pada kebaikan, pada hukum karma, pada jalan yang membawa pada kebebasan. Dhamma yang dipraktikkan dengan baik membawa kebahagiaan, bukan sekedar diketahui, tetapi dijalani. Dari semua rasa, kebenaranlah yang paling manis. Manisnya melebihi rasa gula, madu, ataupun buah. Kebenaran selalu menyegarkan batin, dan hidup dengan kebijaksanaan adalah yang paling mulia." Jawaban ini bukan hanya untuk Alawaka, tetapi untuk kita semua di tengah kehidupan modern yang penuh dengan kebingungan.
Namun, Alawaka belum puas. Ia melanjutkan pertanyaannya. Bagaimana seseorang menyeberangi banjir? Banjir kelahiran dan kematian dari samsara. Bagaimana seseorang menyeberang lautan keberadaan? Bagaimana seseorang meninggalkan ketidakbahagiaan? Bagaimana seseorang menjadi suci? Pertanyaan-pertanyaan yang dalam, pertanyaan yang kita pun mungkin tanyakan dalam hati yang gelisah di malam hari. Sang Buddha menjawab, orang menyeberangi banjir lewat keyakinan. Keyakinan adalah perahu utama. Ia membuat kita berani melangkah. Orang menyeberang lautan keberadaan lewat kewaspadaan, kesadaran, mindfulness yang menjaga kita agar tidak terseret arus. Orang meninggalkan ketidakbahagiaan lewat usaha yang tak putus, bukan dengan berdoa, bukan dengan berharap, tetapi dengan melatih diri. Orang mensucikan diri lewat kebijaksanaan, melihat segala sesuatu apa adanya, tanpa kebencian, tanpa keserakahan, dan tanpa kebodohan. Alawaka bertanya lagi, bagaimana caranya memperoleh pengetahuan? Bagaimana memperoleh kekayaan? Bagaimana menjadi terkenal? Bagaimana mendapatkan seorang teman? Bagaimana agar tidak menyesal setelah meninggal? Lihatlah, bahkan makhluk raksasa bertanya tentang hal yang kita pun pikirkan. Bagaimana belajar? Bagaimana hidup dengan layak? Bagaimana dihargai? Bagaimana dicintai? Bahkan bagaimana mati tanpa penyesalan? Sang Buddha menjawab, pengetahuan diperoleh dengan keyakinan dan mendengarkan dhamma para arahat dengan rajin dan penuh perhatian. Untuk menjadi bijaksana, seseorang harus mau belajar, mau mendengarkan, dan mau membuka hati. Tentang kekayaan, beliau berkata, orang yang melakukan apa yang pantas, yang berhati teguh, yang bekerja keras akan memperoleh kekayaan. Tentang kemasyuran, orang memperoleh kemasyuran lewat kebenaran. Nama baik muncul dari kejujuran. Tentang teman, orang yang memberi akan memperoleh teman. Kedermawanan membuka pintu hubungan. Dan tentang kematian, rumah tangga yang penuh keyakinan, yang memiliki kejujuran, kebaikan, semangat, dan kedermawanan tidak akan menyesal setelah kematian. 4 kualitas ini adalah bekal menuju dunia berikutnya. Setelah mendengar seluruh jawaban dari Sang Buddha, Alawaka tidak lagi marah, tidak lagi mengancam, dan tidak lagi gelap. Hatinya luluh. Ia berkata dengan rendah hati, mengapa aku harus bertanya pada pertapa lain? Hari ini, aku telah mengetahui apa yang bermanfaat bagiku di masa depan. Ia memohon, wahai Sang Buddha, datanglah ke tempat kediamanku di dekat Alawi untuk kebaikanku. Dan ia berkata, mulai hari ini, aku akan berkelana dari desa ke desa, dari kota ke kota, seraya memberikan hormatku kepada yang tercerahkan dan kepada ajarannya yang sempurna. Makhluk yang tadinya penuh murka, kini berubah menjadi pemuja kebenaran. Begitulah kekuatan Dhamma, ia bisa menjinakkan yang kasar, menenangkan yang liar, dan menerangi yang gelap. Kisah ini bukan sekedar cerita kuno, ia adalah cermin bagi hati kita. Kita semua punya alawaka dalam diri kita. Amarah, ketakutan, ego, dan kekacauan. Namun kisah ini mengajarkan bahkan bagian diri yang paling liar pun bisa berubah ketika disentuh oleh kebijaksanaan. 6 kualitas yang Buddha ajarkan kepada Alawaka
adalah pelita untuk kita semua. Keyakinan, praktik dhamma, kebenaran, kebijaksanaan, kesadaran, dan usaha yang tak terputus. Semoga dalam perjalanan hidup ini, kita pun bisa menjinakkan alawaka yang ada di dalam batin kita, membuka hati kita pada kebenaran, dan berjalan setapak demi setapak menuju cahaya.